Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas induksi elektromagnetik. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang induksi magnet. Induksi magnet dapat terjadi dari kawat berarus listrik. Dapatkah medan magnet menimbulkan arus listrik kembali? Keadaan sebaliknya ini dipelajari oleh Michael Faraday, seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris. Secara eksperimen, Faraday menemukan bahwa beda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik menyatakan banyaknya jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut gegel induksi. Faktor yang mempengaruhi besar gegel induksi adalah 1. Kecepatan perubahan medan magnet, 2. Banyaknya lilitan, dan ketiga, kekuatan magnet. Gegel induksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Contoh soal pertama. Untuk soal ini diketahui L panjang kawat adalah 50 cm, satuannya jangan lupa diubah ke meter dulu menjadi 0,5 meter, V kecepatannya 10 meter per second, B induksi magnet adalah 0,4 Tesla, dan R hambatan adalah 5 ohm. Pertanyaan pertama adalah besarnya gegel induksi yang timbul. Gegel induksi adalah E sama dengan B dikali L dikali V, tinggal dikalikan saja semuanya, dan hasilnya adalah 2 volt. Kemudian untuk terakhir, besar dan arah kuat arus yang mengalir. Untuk mencari kuat arusnya, E sama dengan I dikali R, atau ini rumusnya sama di bab listrik dinamis sebelumnya, V sama dengan I dikali R, di mana gegel induksinya tadi adalah 2, R-nya 5. Untuk mencari I-nya 2/5, dan I-nya adalah 0,4 ampere. Arahnya untuk yang X ini artinya adalah masuk bidang, dan V ini arah ibu jari ke kanan. X ini 4 jari masuk bidang, berarti ibu jarinya ke kanan, 4 jari masuk ke bidang. Dan untuk arah kuat arus dilihat telapak tangannya. Telapak tangan kalian pasti jika menggunakan kaidah tangan kanan, telapak tangan kalian mengarah ke atas, bukan ke bawah. Karena ke atas jadinya dari Q ke P. Maka arah kuat arus dari Q ke P. Berikutnya saya akan membahas tentang transformator. Transformator berasal dari kata transform yang artinya berubah. Transformator atau biasa disebut dengan trafo berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Pada trafo berlaku hubungan sebagai berikut. Trafo terbagi menjadi 2, yaitu step up dan step down. Berikut ciri-ciri dari trafo tersebut. Transformator pada prinsipnya berfungsi untuk mentransfer energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Idealnya, transfer energi tersebut tidak kehilangan energi, tapi pada kenyataannya ada sebagian energi yang hilang menjadi energi kalor, sehingga pada transformator dikenal efisiensi transformator, yaitu perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dan daya pada kumparan primer. Berikutnya contoh soal kedua. Baik, dari soal ini diketahui NP jumlah lilitan primer sama dengan 15, NS jumlah lilitan sekunder sama dengan 2. Karena di soalnya adalah perbandingan lilitan primer dan sekunder 15/2, jadi untuk sementara kita anggap jumlah lilitan primer adalah 15 dan jumlah lilitan sekunder adalah 2. Dan kemudian VP tegangan pada primer adalah 300 volt. Dan untuk mencari VS-nya kita bikin perbandingan NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya, 15/2 sama dengan 300 per VS. Kali silang, dan untuk mencari VS-nya 300 dikali 2 dibagi 15. Dan hasilnya adalah 40 volt.
Kemudian saya akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Pada umumnya, semua tenaga listrik yang dihasilkan oleh berbagai sumber pembangkit tenaga listrik adalah berupa arus bolak-balik dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh generator yang digerakkan dengan energi yang berasal dari sumber daya alam. Rangkaian seri RLC yaitu rangkaian yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Rangkaian RLC dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikutnya contoh soal ketiga. Baik, dari soal ini diketahui R sama dengan 300 ohm, L sama dengan 3H, C sama dengan 25 mikro F, di mana satuan mikro ini kita ubah menjadi 10 pangkat min 6. Nah, lanjut, phase untuk persamaan tegangan, V sama dengan Vmax omega T. Jadi yang menjadi V maksimum adalah 200 akar 2, yang menjadi omega adalah 200 yang di samping huruf T. Pertanyaan pertama, reaktansi induktif XL sama dengan omega dikali L, tinggal dikalikan saja, 200 dikali 3, hasilnya adalah 600 ohm. Pertanyaan berikutnya, reaktansi kapasitif XC, yaitu 1 dibagi omega C, 200 kali 25 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat 6. Lalu 200 kali 25 adalah 5.000, 10 pangkat 6 sejuta dibagi 5.000, hasilnya adalah 200. Nah, untuk impedansinya Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC dikuadratkan. Jadi dikurang dulu baru dikuadratin. 600 kurang 200 400 dikuadratkan 160.000, 300 dikuadratkan 90.000, dan hasilnya akar 250.000, dan Z-nya impedansinya adalah 500 ohm. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.